Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fepsilia dengan NIM 210601888. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 8 yang tentang pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Di dalam bab ini membahas tentang yang pertama, kemajuan teknologi dalam model Solow. Yang kedua, dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Yang ketiga, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan mengevaluasi tingkat tabungan. Yang keempat, di luar model Solow, teori pertumbuhan endogen. Yang pertama kita akan bahas tentang kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow memandang kemajuan teknologi sebagai suatu kepastian dan tidak menjelaskannya secara detail. Namun, model ini menunjukkan bagaimana teknologi berinteraksi dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Di efisiensi tenaga kerja. Untuk mengakomodasi kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang diubah menjadi Y sama dengan F, K, dan L dikali E. Yang dimana output total Y bergantung pada modal K dan pekerja L kali E. E merupakan efisiensi tenaga kerja. Seiring kemajuan teknologi, efektivitas pekerja juga meningkat. Efektivitas pekerja juga bisa ditingkatkan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, atau keahlian angkatan kerja. Kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi jumlah pekerja efektif meningkat, karena modal didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif. Kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi atau SFK mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berpotensi menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan standar hidup yang berkelanjutan. Dengan masukkan kemajuan teknologi, kriteria untuk kaidah emas juga berubah. Sekarang, tingkat modal kaidah emas didefinisikan sebagai kondisi stabil yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Konsumsi per pekerja efektif dalam kondisi mapan, C bintang sama dengan F K bintang dikurang D tambah N tambah G dikali K bintang. Pada awalnya kita membahas tentang C bintang sama dengan F K bintang dikurang D tambah N dikali K bintang. Yang dimana pada kondisi mapan ditambah dengan G yaitu teknologi. Konsumsi pada kondisi mapan dimasukkan ke MPK sama dengan D tambah N ditambah G atau MPK dikurang D sama dengan N tambah G. Selanjutnya kita akan membahas tentang dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Pertumbuhan berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balance growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja atau Y per L dan persediaan modal per pekerja atau K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang merupakan tingkat kemajuan teknologi. Hal ini konsisten dengan data di Amerika Serikat, di mana tingkat G telah tetap sekitar 2% secara konsisten dalam 50 terakhir. Kemajuan teknologi juga memiliki dampak pada harga faktor. Pertumbuhan upah real berjalan sejalan dengan tingkat kemajuan teknologi. Sementara harga sewa modal real tetap konstan selama 50 tahun terakhir. Upah real telah meningkat sekitar 2% dan hampir sejalan dengan pertumbuhan GDP real. Namun, harga sewa modal real atau pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah tetap relatif stabil. Selanjutnya ada kebijakan untuk pendorong pertumbuhan menginflasi tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah dikurangi dengan belanja pemerintah. Ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan, terjadi defisit anggaran. B. Ketika pengeluaran pemerintah lebih rendah daripada pendapatan, terjadi surplus anggaran. C. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Berikut ini kebijakan untuk mendorong pertumbuhan menginflasi tingkat tabungan. A. Mengubah tingkat bangunan. 1. Cara langsung pemerintah mempengaruhi tingkat tabungan adalah melalui tabungan publik, yaitu selisih antara pendapatan pemerintah dari pajak dan belanja yang dilakukan. Jika belanja pemerintah melebihi pendapatan, maka pemerintah akan mengalami defisit anggaran yang kemudian dapat
menyebabkan kenaikan suku bunga dan penurunan investasi. Untuk mengatasi defisit anggaran, langkah yang dapat diambil adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Yang kedua, jika belanja pemerintah lebih rendah dari pendapatan pajak, maka pemerintah akan memiliki surplus anggaran. Surplus ini dapat digunakan untuk melunasi hutang dan mendorong investasi. Selain itu, pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat tabungan melalui tabung swasta, yaitu tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Yang ketiga, tingkat tabungan swasta sering dipengaruhi oleh tingkat bunga yang dapat mereka peroleh. Dan tingkat bunga ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan peningkatan pajak dapat mengurangi tingkat tabungan swasta karena tingkat bunga cenderung turun. Sebaliknya, kebijakan khusus dari kantor pajak terhadap tabungan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menabung. B. Mengalokasi investasi perekonomian. Pemerintah sebaiknya menginvestasikan modalnya untuk membangun infrastruktur di bidang yang memiliki marginal product of capital atau MPK terbesar. Namun, investasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan pemerintah dalam bidang teknologi penting karena yang pertama, mengukur eksternalitas, baik dampak positif maupun negatif dari penggunaan teknologi pada sektor yang berbeda sangatlah sulit. Proses politik yang tidak sempurna, terutama ketika pemerintah mendukung pengembangan teknologi pada bidang tertentu, dapat mempengaruhi pihak investor dan menjadi bagian dari pengaruh kekuasaan legislatif yang memberikan imbalan tertentu. C. Membangun institusi yang tepat. Negara-negara dapat memiliki tingkat produktivitas yang berbeda karena perbedaan institusi yang mengatur alokasi sumber daya yang langka. Sebagai contoh, tradisi hukum suatu negara merupakan salah satu institusi yang mempengaruhi produktivitas. Contoh lainnya adalah kualitas pemerintah dan tingkat korupsi yang ada dalam struktur politik suatu negara. D. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dan pendapatan per pekerja harus bergantung pada kemajuan teknologi. Namun, model Solo menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen, sehingga tidak menjelaskan sumber atau mekanisme dari kemajuan teknologi tersebut. Di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan standar hidup di suatu negara dapat terjadi dengan cepat. Dalam model Solo, peningkatan ekonomi yang pesat dijelaskan oleh faktor teknologi. Solo mengasumsikan bahwa perubahan teknologi terjadi secara eksogen, yaitu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Namun, kemudian muncul teori pertumbuhan endogen yang menolak asumsi dasar Solo tentang perubahan teknologi yang bersifat eksogen dan menganggap bahwa perubahan teknologi dapat terjadi karena endogen, yaitu dipengaruhi oleh faktor internal. Dalam model dasar, terdapat persamaan Y sama dengan AK, yang dimana Y merupakan output, K merupakan presiden modal, dan A merupakan konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan oleh setiap unit modal. Fungsi produksi ini tidak menunjukkan adanya pengembalian modal yang semakin menurun. Artinya, penambahan satu unit modal akan menghasilkan penambahan A unit output. Tidak peduli seberapa besar modal yang sudah ada. Persamaan akumulasi modal. Delta K sama dengan SY kurang K, yang dimana SY investasi, delta K merupakan perubahan presiden modal, K merupakan depresiasi. Dalam model Solo, tabungan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Tetapi, pengembalian modal yang semakin menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian menuju kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Di sisi lain, dalam model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan mikroekonomi. Teori pertumbuhan endogen membantu kita memahami bagaimana proses teknologi berkembang melalui peningkatan pengetahuan. Namun, teori ini hanya memberikan penjelasan dasar tentang penciptaan pengetahuan. Jika kita mempertimbangkan lebih lanjut, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, meskipun pengetahuan pada dasarnya adalah berpublik, banyak penelitian dilakukan oleh perusahaan dengan motivasi mencari keuntungan. Yang kedua, penelitian memiliki manfaat yang signifikan karena penemuan dapat memberikan perusahaan keuntungan monopoli sementara, baik melalui sistem paten maupun sebagai perusahaan pertama yang menghasilkan produk terbaru. Yang ketiga, ketika satu perusahaan menemukan sesuatu, perusahaan lain akan berusaha mengembangkan inovasi generasi berikut yang lebih baik. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi sebagai proses pengrusakan kreatif. Dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy, ekonom Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa kemajuan ekonomi muncul melalui proses yang disebut penghancuran kreatif. Proses ini didorong oleh para pengusaha yang memiliki ide-ide baru untuk produk baru, cara baru dalam produksi, atau inovasi lainnya.
Dengan adanya penemuan baru, seorang pengusaha yang memasarkan produk tersebut akan mendapatkan sejumlah tingkat monopoli. Tingkat monopoli ini menjadi motivasi bagi pengusaha, karena monopoli berarti keuntungan yang besar. Keberadaan pesaing baru di pasar merupakan hal yang menguntungkan bagi konsumen, karena mereka akan memiliki lebih banyak pilihan produk. Namun, situasi ini dapat menjadi lebih sulit bagi pemain lama yang kesulitan bersaing dengan pesaing baru. Jika mereka tidak siap, mereka dapat tersingkir dari persaingan. Seiring berjalannya waktu, proses ini akan terulang kembali. Baru akan menggantikan pemain lama yang telah menguasai pasar dengan inovasi generasi berikutnya. Penggantian pemain lama oleh pemain baru dalam industri karena adanya inovasi ini disebut sebagai penghancuran kreatif. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.